Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaki Faisalarik. Di sini kita akan membahas tentang metode numerik dalam menyelesaikan suatu persamaan non-linear. Dalam persamaan non-linear itu sendiri terdiri dari metode tertutup dan metode terbuka. Pertama, kita akan membahas tentang masalah metode tertutup. Metode tertutup itu disebut juga dengan metode bracketting atau disebut dengan metode tertutup. Karena dalam mencari apakah persamaan linear dilakukan dalam suatu selang A, B, mencari selang atau rank antara A sampai B. AB ini adalah nilai X-nya, X1 sampai X berapa. Itu adalah metode tertutup. Dalam metode tertutup ini kita akan membahas tentang metode tabel. Ini adalah metode tabel. Metode tabel ini memiliki beberapa algoritmanya untuk menyelesaikan teknik ini. Saya di sini menggunakan bahasa Python untuk menyelesaikan metode ini. Metode tabel ini dengan cara ini algoritma metode tabel. Pertama, algoritma metode tabel itu kita akan definisikan fungsi fx-nya. Nah, jadi definisikan fungsi fx-nya. Jadi saya sudah membuat programnya ini menggunakan Python. Pertama, teman-teman di sini harus harus menginisialisasi metode-metode yang ada dalam Python ini, yaitu metode dari import, matplotlib, pyplot. Metode ini merupakan metode untuk membuat suatu grafik. Nah, ini membuat grafik, yang ini untuk membuat list. Ini untuk membuat list, dan yang ini untuk membuat data. Gunanya nanti kita pakainya untuk menampilkan data. Di sini saya menggunakan penampilan datanya, jadi PD ini untuk menjaga-jaga saja bila diletakkan di dalam program kita ini nantinya. Nah, pertama ini OS system. Di sini OS ini digunakan untuk menghapus bagian layar terminal ini nantinya. Gunanya untuk membersihkan. Jadi kita jalankan program ini, dia akan membersihkan sendiri. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Apabila teman-teman belum mendownload Visual Studio Code, harap nanti lihat di link deskripsi bawah ini untuk mendownload link Visual Studio Code ini nantinya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya dan menginstalnya. Kemudian Python pun juga, apabila teman-teman ingin mendownload Python, nanti klik link di bawah deskripsi ini nanti, deskripsi di link YouTube saya ini nanti. Oke, kita lanjut lagi di apa tadi pertamanya, algoritma metode tabel ini definisikan fungsi fx. Nah, fungsi fx definisikan dengan membuat fungsi ini. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Kita buat dulu. Teman-teman pasti tahu yang kalau sudah belajar Python, buat fungsi pasti menggunakan bentuk seperti def ini. Kita buat fungsi inisiasi langsung menggunakan return y-nya. Nah, kemudian menentukan batas awal dan batas akhir. Batas awal dan batas akhir ini kita masukkan dalam suatu metode fungsi, yaitu suatu metode fungsi, yaitu metode tabel. Yang kita panggil fungsi dari fx ini f, kemudian fungsi dari a-nya kita panggil, nanti kita input dari luar. Ini a, b, dan n-nya yaitu stepnya. Nah, di sini kita menentukan batas awal dan batas akhir. Kemudian menentukan jumlah pembagi n dan hitung step pembaginya. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini metodenya yaitu jumlah pembagi dari n dan hitung step pembagiannya. Step pembagian ini dinamakan H sama dengan b plus a bagi n. Yang b plus a bagi n ini rentang dari b plus a itu dibagi dengan berapa step yang kita harus butuhkan nantinya, yang nanti akan diiterasikan nantinya di sini, diiterasikan ke dalam bentuk fungsi ini. Kemudian untuk i sama dengan sampai dengan 0, seharusnya di sini nih yang step ini dalam saya buat ini tidak terlalu dibutuhkan sih, untuk mungkin itu nanti untuk membantu stepnya untuk melakukan testing mungkin sepertinya.
kita langsung sudah menentukan itu tuh jumlah pembagi n-nya sudah, hitung setiap pembaginya, kemudian dihitung setiap pembaginya ini. Nah, sudah kita lakukan, tapi ini tidak terlalu dipentingkan lah ini bagian ini. Kita langsung menuju ke program ini saja langsung. Nah, sudah menentukan x. X ini menggunakan metode NumPy linspace. Ini ada penjelasannya, kita dekat di sini. NumPy profit and array, berarti NumPy ini NP ini dari metodenya NumPy ini. Nih, itu kita panggil importnya untuk membuat listnya itu linspace, yaitu menentukan titik-titik dari A B sampai B dengan rentang n+1. Jadi kita bisa menentukannya. Di sini algoritmanya kita cocokkan dengan algoritma bagian bawah ini. Ini algoritma yang kita camkan atau kita garis bawahi yang kita gunakan untuk menghitungnya. Jadi kita di sini menginisiasikan langsung menggunakan perulangan. Pertama kita bentuk i sama dengan 0. I sama dengan 0 ini gunanya nantinya apabila i sama dengan 0, seperti ini cara membaca algoritmanya. I sama dengan 0, kita tentukan, deklarasikan, berarti ini masih belum terisi apapun. Kemudian hasil x sama dengan 0, hasil x ini nantinya untuk menentukan nilai akarnya diambil tepat di mana. Kemudian hasil dari y sama dengan 0. Hasil dari y sama dengan 0 ini merupakan hasil yang nantinya kita untuk lihat berapa sih di akar ini, dia dapat berapa sekiannya, tepat di 0 atau tidak. Kalau mendekati 0 berarti itu hasil programnya. Dia ini main prediksi pendekatan sih, pembulatan. Jadi itu akar ditentukannya itu mendekati berapa titik untuk menyampai ke titik kesimpulan akarnya itu sendiri. Jadi kita mainkan saja di sini. Kita bentuk perulangan, saya di sini menggunakan perulangan while, karena di for di Python ini tidak bisa untuk dideklarasikan atau dimanipulasi angkanya, dia langsung menyampaikan langsung seperti ini. Ini untuk for akarnya ya. Di sini for i in rank n. Area ini for i and rank. I ini langsung menginisiasikan nanti langsung misalnya rank n rank n ini ada berapa, misalnya 100, berarti mulai dari 0, pasti rank n mulai dari 0 sampai ke 99 mungkin. Jadi dari 0 ini akan masuk ke i dan terus berulang. Habis 0 ada 1 masuk ke i jadi menjadi 1 lah, seperti itu terus berulang. Jadi ini sudah diotomatiskan di for ini. Jadi kalau untuk menentukan algoritma yang secara signifikan kita pakai perulangan while saja. While di sini saya menggunakan i lebih kecil dari n, dan nantinya i ini bisa bertambah. Apa lebih dari n ini atau sama dengan n, maka akan ditolak, akan keluar dari perulangan. Jadi untuk membatasi atau memblok perulangan ini untuk berjalan terus menerus nantinya. Sudah menggunakan while ini, baru kita deklarasikan rumus yang paling ampuh, yaitu FA dikali FB lebih kurang dari 0, atau Fx1 dikali dengan Fxi dikali dengan Fxi plus 1 untuk menentukannya. Sama saja sih, ini rank. Sudah menentukan hal tersebut, if apabila Fxi lebih kecil dari Fxi plus 1, maka akar itu didapatkan. Akar didapat sebesar, jadi kita ambil di Fxi sesuai dengan perintah algoritmanya ini. Fxk maka akarnya xk, berarti di sini kita ambil bukan xk plus 1. Apabila tidak, maka kita ambil xk plus 1. Apabila xk nya 1 besar, ini kembali xk1, xk plus 1 ini yang besar, maka itu penyelesaiannya. Jadi seperti itulah. Jadi if else, kita menggunakan if else ini perkondisian. Maka sudah itu
I plus sama dengan 1. Nah, ini untuk menambahkan I. Apabila kita menambahkan sintak ini, maka pengulangan tersebut akan terjadi looping infinity. Jadi terus looping. Mau tak mau harus ditutup terminalnya. Jadi untuk mengulang kembali. Jadi seperti itu. Kemudian baru kita lakukan return. Return x hasil x hasil y. Nah, ini untuk kita memanggil x hasil x hasil y. Pada kita memanggil metode ini, maka akan terdeklarasikan nilai x hasil x hasil y. Ini nanti mungkin akan muncul juga nanti waktu dieksekusi programnya. Lanjut, baru kita di sini melakukan pengisian. Nah, di sini pengisian di sini kita deklarasikan yang kita ingin mau ranknya berapa. Kalau kita cocok aja di buku ini, saya coba saja di 6 sebagainya. Kalau di buku ini kita sisakan satu soal saja. Soalnya ini, carilah persamaan f(x) plus x pada rentang min 1,0 sama ada hasilnya. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti tadi min 1 tadi, min 1 0. Nah, berarti ranknya antara min 1 sampai dengan 0, dan n nya kita ambil 10 saja. Lanjut ke sini, kita ubah fungsinya. Fungsinya tadi e kan, x kurang e pangkat x. Jadi di sini di program Python ini kita menggunakan x. Nah, x dikurang NumPy di sini E tersebut dilambangkan dengan exp namanya. Jadi kita tulis NumPy dot exp. Nah, exp ada kan tuh, klik baru masukkan ke nilai x. Berarti ini menyesuaikan npxexp ini seperti ini ya bentuknya. Ini dia NumPy xxp pangkat x. Nah, ini adalah lambang dari exp itu sendiri, e yang mendekati nilai 2,7. Ini ada nilainya 2,7 ya. Tapi dilambangkan dengan epsilon ini pada rentang min 1,0, pada rentang min 1,0. Nah, ini dia mana min 1,0 tadi. Nah, ini min 1,0, masukkan di metode tabel. Sudah melakukan masukkan metode tabel ini, baru kita menggunakan matplotlib untuk menampilkan grafik untuk melihat apakah benar mendekati nilai angka tersebut. Di sini saya memanggil ini grafik garis. Di sini grafik scatter plot. Bisa teman-teman searching sendiri lah. Ini titik scatter plot atau titik. Berarti kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi tentang masalah grafik-grafik ini, bisa teman-teman lihat di link deskripsi di bawah saya ini, yaitu tentang menuju ke matplotlib. Itu link untuk matplotlib lah. Bisa teman-teman lihat example-nya untuk melihat cara membuat grafik ini. Nah, di sini saya menggunakan ax.addLine. Nah, ini gunakan untuk menggambarkan garis x dan y nya untuk membatasi. Ini garis y dan ini garis x nya. plt.grid, plt.show. Agar grid ini untuk menggambar ke kotak-kotak. Jadi kita bisa melihat titiknya benar berada atau tidak di sana. Dan plt.show menampilkan grafik. Coba kita eksekusi dulu ya. Ini. Sepertinya ada yang salah tadi. Iya benar, rumusnya salah dan ditambah. Kita tambah. Oke, kita coba lagi. Nah, sip. Didapatkan di sini mendapat 0,6. Nih.
Kalau teman-teman ingin melihat ketelitian sampai 0, berapa, teman-teman bisa mengubah di sini berapa sih ketelitian dibutuhkan, yaitu 100 ini. Nah, N 100 berarti rentangnya sampai 100, banyak kan? Jadi kita coba. Nah, lihat, hilang itu. Nah, tik. Nah, ini ketelitian yang sangat akurat. Nah, dari 10 atau 100, jadi ketelitiannya yang mengambil ke berapa kono sekian ini, 0,57 dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendirilah. Nah, ini grafiknya. Nah, ini grafik yang kita dapatkan. Teman-teman bisa nanti mengubah grafiknya ini nanti. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa ubah sesuka hati. Nah, X pangkat 3 dan sebagainya. Nah, cuman tulis X pangkat 3 ditambah dengan 2X 2X pangkat 2. Nah, ini langsung muncul kan? Karena kenapa saya bisa muncul ini? Nanti kita bahas selanjutnya nanti kenapa bisa muncul seperti ini. Nah, kita tap kan. Nah, ini ada rumus. Nah, rumus ini yang kita gunakan untuk menentukan angkanya. Coba kita lihat. Nah, tunggu dulu sebelum menentukan angkanya ini. Nah, kita lakukan ranknya dulu sebentar. Ranknya ini kita tambah 6, di sini tambahkan 6. Jadi kita lihat apakah yang terjadi. Simsalabim. Tada. Nah, berarti di sini ada 2 akar yang terdefinisi di sini. Di bagian 0,96 area sini min 0,96 dan 1,92 area sini. Itu grafiknya yang didapat. Grafik yang sudah kita dapatkan. Nah, oke, sekian itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.